Terapi tumor kanker otak, mata buta mendadak. Setelah berapa minggu diterapi? 3 minggu. Mulai bisa baca dia. Alhamdulillah. Video ini tentang terapi penyakit kebutaan mendadak, sementara organ matanya tidak ada kelainan apa-apa, tapi penyebabnya adalah tumor otak atau kanker di otak. Dan ini kebetulan terjadi pada anaknya adik saya di Banyuwangi. Anak ini usianya 5 tahun. Menurut cerita dari orang tua, katanya tiba-tiba anak ini ketika jalan sering menabrak-nabrak. Ya, kemudian dites membaca tidak bisa, menonton TV tidak bisa melihat. Kemudian sama adik saya tersebut, anaknya diperiksakan ke sebuah rumah sakit di Situbondo. Kemudian di sana hasil pemeriksaannya matanya tidak apa-apa, organ matanya tidak ada kelainan. Sehingga kemudian anaknya dirujuk ke Malang, rumah sakit yang lebih besar. Kemudian mendengar itu saya sampaikan kepada adik saya, bawalah ke Jember, ke tempat saya. 1 hari saja, kalau tidak ada perubahan silakan lanjutkan perjalanannya ke Malang, karena kalau mau ke Malang itu melewati Jember dulu. Sehingga saya menyampaikan silakan mampir dulu ke Jember, nanti 1 hari saja. Kalau tidak ada perubahan maka silakan ke Malang. Kalau di dalam matanya tidak ada kelainan, menurut saya kemungkinan kelainan itu ada di dalam kepala, maksudnya adalah di dalam otak. Kemungkinan kalau di dalam otak, ya, yang umum terjadi adalah 1 tumor, yang kedua adalah kanker. Sedangkan nanti kalau terdeteksi adanya itu, pilihannya di dalam medis adalah kondisi yang tidak nyaman. 1 operasi, yang kedua adalah kemoterapi. Dua-duanya adalah pilihan yang tidak nyaman. Walaupun 1 bulan pun anaknya baru mau diterapi itu, kalau menurut terapi kita nggak ada. Kita kemarin ada pasien kan sudah bertahun-tahun ya. Makanya biar kita sembuh. Ini orang nggak dong? Sakit nggak? Mau namanya repot kan? Saya 10 tahun sakit sebelah kiri orang. Ini sakit nggak? Jadi sakit nggak? Hanya memang kita tidak bisa menunjukkan video terapinya secara utuh karena waktu mau kita terapi, namanya anak kecil usia 5 tahun, anaknya itu takut, ya. Takut dengan kita, takut dengan petugas-petugas kami, ya, sehingga kita menggunakan pendekatan saya menterapinya tidak melibatkan banyak orang, saya menterapinya melibatkan bapak dan ibunya langsung, saya ajari kemudian dipraktekkan sehingga tidak banyak orang, sehingga kami tidak memiliki dokumentasi videonya secara utuh pada saat proses terapi itu. Dengan satu gerakan-gerakan yang dengan tujuan melancarkan aliran darah dan getah bening, karena tumor itu menurut hemat kami bukan daging tumbuh atau atap tumor atau kanker itu bukan daging tumbuh yang tumbuh secara abnormal, tetapi tumor itu hakikatnya adalah penyumbatan pada getah bening atau limfe pada tubuh kita, sehingga akan menimbulkan benjolan-benjolan di dalam badan kita yang akhirnya mendesak, kalau sekiranya itu di otak akan mendesak saraf-sarafnya, sehingga akan terjadi contoh pada kasus ini yaitu kebutaan mendadak. Hasilnya setelah diterapi 1 hari di sini, anaknya kemudian penglihatannya langsung membaik. Yang semula hanya melihat setengah meter, kemudian bisa melihat pada jarak 3 meter. Sudah sangat membaik daripada awalnya. Nah, kemudian orang tuanya gembira sekali, yang akhirnya dia memutuskan pulang kembali ke Banyuwangi, melanjutkan apa yang kami ajarkan. Jadi tidak jadi berangkat ke Malang. Hasilnya kemudian lagi saya memantaunya setelah 2 minggu dari anaknya dibawa ke Jember. Saya sambil pulang menjenguk orang tua, saya menanyakan perkembangannya, saya lihat langsung. Coba, Dok, dites, Pak D. Coba ya. Ini berapa? Oke, semakin jauh ya. Biar kelihatan cahaya. Biar kelihatan cahaya. Ayo. Ini berapa? Ini berapa? Yang keras? 3, kelihatan ya. Oh, yang keras saya belajar. Ini 4. Nah, bagus. Coba agak jauh ini. 4 meter. Ini berapa? Kita sementing pencahaya. Ini berapa? 3, bagus.
Coba tangannya ini goyang apa enggak? Ini sekarang enggak ada. Oh, bisa lihat. Sekarang jauh lagi, semakin jauh. Ini goyang apa enggak? Sekarang goyang apa enggak ini? Enggak. Enggak. Ini yang mulai ada kemajuan kapan ini? Penglihatan nih. Yang mulai apa itu melihat jauh, mulai bisa itu kapan? Ya kemarin itu nganu Mas. Kok pas bulan tak ada isoal kok iso garap. Oh, iso garap. Maksudnya itu gak bisa nulis, gak bisa baca. Setelah sebulan ini kemarin pas bisa. Bisa membaca pas sebulan ya. Pas sebulan. Oh, bisa soal tambah-tambahan nulis itu bisa. Soal tambah-tambahan bisa. Oh, itu mulai kapan yang mulai bisa? Pas sebulan deh. Ya waktu ke tempat saya dulu. Oh, sebulan dari. Oh, berarti artinya setelah berapa minggu diterapi? 3 minggu. Mulai bisa baca ya. Alhamdulillah. Lakukan terus. Pada kasus ini ada pembelajaran bahwa kadang-kadang sesuatu yang seolah rumit bisa sembuh dengan cara sederhana, karena semuanya itu menjadi rumit ketika kita tidak tahu ilmunya, dan menjadi sederhana kalau kita mengerti ilmunya.